Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan mohon maaf ke panjenengan. Saya mohon maaf ke panjenengan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, termasuk terkhusus buat panjenengan wes. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sakti. Yang kedua, panjenengan nggak suka melihat tontonan saya. Jadi saya mengucapkan, saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan. Kalaupun ada yang baik, ya monggo diambil. Kalau tidak baik, ya jangan diambil. Dan kalau tidak suka, jangan ditonton. Toh saya juga tidak meminta panjenengan untuk menonton. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Akhirnya beredar luas pengakuan Gus Samsudin yang kemarin dibahas oleh Deddy Corbuzier ini, dan padepokannya ditutup oleh warga. Akhirnya dia mengaku bahwa apa yang dia suguhkan selama ini itu hanya hiburan semata. Hanya hiburan guys, dan itu dia juga mengatakan itu hanya settingan, dan akhirnya dia mengaku tidak sakti. Jadi selama ini yang dipertontonkan kesaktiannya itu hanya settingan. Hal ini diungkapkan seperti video yang viral di mana suara Gus Samsudin mengatakan demikian. Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan mohon maaf ke panjenengan. Nah, itulah pengakuan dari Gus Samsudin akhirnya. Dia mengatakan bahwa semua yang dipertontonkan di channel YouTube-nya itu adalah settingan, adalah hiburan. Jadi tidak asli guys. Ini setelah dibongkar oleh pesulap merah Marcel Ladival. Tetapi dulunya dia tidak ngomong begitu. Sampai akhirnya dibongkar oleh Marcel Ladival, dan akhirnya dia pun mengatakan, saya katakan sekarang videonya settingan, sayanya talahan, sayanya nggak sakti. Jadi memang terbukti saat ini Gus Samsudin mengakui dan meminta maaf kepada para pemirsanya sepertinya ini ya, karena dia selama ini memang bersama tim padepokannya merancang hal itu, men-setting hal itu untuk tujuan hiburan semata. Begitu pengakuan dari Gus Samsudin yang sempat bikin heboh ini. Gini saja, semua yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Saya katakan sekarang, videonya settingan, sayanya kalahan, sayanya tidak sakti. Kalau ada sesuatu hal yang salah, saya pribadi mewakili semua tim Padepokan mohon maaf ke panjenengan. Saya mohon maaf ke panjenengan kalau ada perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, termasuk terkhusus buat panjenengan wes. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sakti. Yang kedua, panjenengan nggak suka melihat tontonan saya. Jadi saya mengucapkan, saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Nah, tapi sayangnya hal ini diungkapkan saat
Samsudin sudah digerebek oleh warga dan juga dibongkar oleh Marcel Ladival. Namun, dia pun tidak mau padepokannya ditutup dan bersedia menjelaskan ilmunya, kitabnya, dan dasar hukumnya. Di video ini, gua akan membongkar ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Si, ini adalah ilmu. Hus. Itu kan pertanyaan mereka yang perlu untuk saya jawab. Kalau mereka itu semuanya menanyakan apa, akan saya jawab pertanyaan dari mana kitabnya, dari mana ilmunya, ngajinya dari mana, lalu bagaimana proses pengobatannya, karena ini ilmu hikmah, ilmu rasa gitu. Jadi kalau mereka bertanya akan saya jawab. Jadi ya itu yang akan saya jawab. Artinya selama ini nantinya tetap akan buka meskipun warga saya mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Apakah ketika kalau saya terbukti melakukan kesalahan baru akan saya tutup? Kalau saya ditutup selamanya, rasanya ditutup, rasanya ditutup dengan pertimbangan. Tadi saya menyampaikan hari ini ada dua psikologi yang harus kita jaga. Yang satu adalah psikologi sosial kemasyarakatan desa, yang kedua adalah sosiologi kaitan dengan pemerintah desa. Itu yang harus kita jaga di situ, porsinya di situ. Jadi tadi disampaikan itu 3 hari. Tapi saya punya tidak begitu. Kita tutup, kita koledor dengan proses tabayun. Oh, ada permasalahan dengan siapa? Si pesulap merah. Selesaikan dulu ini. Oh, ini selesai dengan masyarakat warga, komunikasi dengan warga, kita selesaikan nih. Oh, ini selesai dengan ada permasalahan kaitan dengan konflik media sosial, kita selesaikan nih. Jadi saya selaku kepala desa itu noto pemerintah saya dengan masyarakat saya. Kemudian berikutnya juga harus menata padepokannya dengan segala manajemen dan etika bersosial media. Mohon izin di video jangan sampai mengambil dari sudut yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian hormat desa dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan. Mari kita tabayun padepokan di pandemi kurang bukti warga desa ini untuk padepokan kita nyatakan ditutup